bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Anak-anak dalam keadaan sehat ya? Ya, anak-anak, meskipun kita masih belajar secara daring, tetapi kita harus tetap bersemangat ya. Suatu saat nanti entah kapan kita akan bertemu bersama-sama. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bentuk benda dan warna benda. Masih ingat? Ya, sekarang kita mau lanjutkan. Kita mau belajar apa hari ini? Kita mau belajar ukuran benda. Coba anak perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Ada ukuran yang bendanya itu ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Contohnya pun bola. Bola itu ada yang besar untuk bola voli, untuk bola sepak. Juga ada bola yang kecil, bola tenis. Itu ukuran benda. Sekarang kita akan belajar yaitu permukaan benda. Anak-anak bisa melihat benda itu kasar atau halus dengan cara meraba. Meraba itu dengan telapak tangan lalu dipegang. Permukaannya bagaimana? Apakah kasar? Apakah halus? Coba anak-anak yuk lihat pipinya diraba. Pipinya halus ya, permukaannya ya. Contoh benda yang memiliki permukaan halus diantaranya kaca. Anak-anak raba kacanya. Lalu kertas. Halus ya. Lalu ada contoh permukaan benda yang kasar. Coba anak-anak diraba. Pernah makan durian? Kulit duriannya diraba. Kasar. Bahkan sampai kena tangan ya. Kasar. Ada lagi yang permukaan kasar, yaitu buah salak. Coba anak-anak raba pelan-pelan buah salak. Itu permukaannya kasar. Sudah belajar bentuk benda, warna benda, permukaan benda, dan ukuran benda. Yang terakhir adalah berat benda. Anak-anak, untuk mengetahui berat benda bisa menggunakan timbangan. Siapa yang mama di rumah punya timbangan? Ada yang mamanya suka buat roti, punya timbangan. Ya, ada yang mamanya jualan di rumah, punya timbangan. Nah, untuk mengetahui berat benda tersebut, anak-anak jika tidak mempunyai timbangan, anak-anak bisa menggunakan hanger. Oh, tidak hanger. Hanger itu untuk menjemur pakaian. Anak-anak bandingkan. Satu hanger ada dua lengkungan begini, yang sebelah sini dikasih berat apa, gitu ya. Nanti dibandingkan. Pertama dikasih plastik dulu supaya bendanya tidak jatuh. Lalu yang bagian sebelah sisi sini juga dikasih benda yang berbeda. Coba kalian bandingkan. Nah, untuk mengetahui berat benda, jika anak-anak tidak mempunyai timbangan, tadi menggunakan apa? Menggunakan hanger. Untuk lebih jelasnya, bagaimanakah cara membandingkan benda menggunakan hanger atau gantungan baju? Mari kita perhatikan video berikut ini. Langkah-langkah atau petunjuk menimbang adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah siapkan alat penimbang, yaitu berupa hanger. Kemudian kaitkan kedua plastik di ujung timbangan. Selanjutnya, anak-anak dapat menyiapkan benda yang akan ditimbang. Misalnya seperti botol plastik. Masukkan botol plastik di salah satu kantong plastik. Kemudian siapkan kelereng. Kelereng ini akan kita masukkan satu persatu ke kantong plastik yang lainnya. Masukkanlah terus hingga timbangan kedua plastik seimbang. Coba perhatikan timbangannya. Timbangannya lurus, artinya kedua benda sudah seimbang. Kita dapat mengatakan botol plastik sama dengan 3 kelereng. Menentukan berat benda.
Kita juga dapat menggunakan timbangan sederhana ini untuk menentukan berat benda, untuk mengukur ataupun membandingkan benda mana yang lebih berat ataupun benda mana yang lebih ringan. Seperti yang telah kita pelajari, untuk membandingkan berat benda, kita dapat menggunakan kata lebih ringan daripada, lebih berat daripada, ataupun sama dengan. Mari kita praktekkan. Misalkan saja kita ingin menimbang buah mangga dan juga buah stroberi. Kedua buah kita masukkan dulu ke dalam kantong plastik ya. Kemudian kita perhatikan timbangannya miring kemana. Dalam percobaan ini timbangannya miring ke kiri. Maka dari itu dapat kita katakan bahwa mangga lebih berat daripada stroberi. Atau kita juga dapat mengatakan bahwa stroberi lebih ringan daripada mangga. Supaya anak-anak lebih paham, kita akan coba menimbang benda yang lainnya ya. Misalkan saja kita ingin menimbang buku dan juga pensil. Buku dan pensilnya dapat kita masukkan ke dalam kantong plastik ya. Kemudian kita perhatikan timbangannya miring kemana anak-anak? Iya, timbangannya miring ke sebelah kanan. Artinya adalah pensil lebih ringan daripada buku. Atau kita juga dapat mengatakan buku lebih berat daripada pensil. Yang perlu anak-anak perhatikan adalah posisi dari timbangan tersebut. Benda yang ada di bawah yang ditunjuk pada anak panah berarti dia lebih berat. Kemudian benda yang berada di atas yang ditunjuk anak panah berarti dia lebih ringan. Anak-anak dapat mencoba menimbang benda-benda yang ada di sekitar ya. Kemudian dibandingkan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Latihan soal. Anak-anak coba perhatikan gambar ini ya. Ada timbangan sederhana, yang ditimbang adalah boneka dan juga kelereng. Berat boneka sama dengan titik-titik kelereng. Kita hitung kelerengnya ada berapa ya? Iya, betul sekali anak-anak, ada 4 kelereng. Berat boneka sama dengan 4 kelereng. Soal berikutnya, sekarang ada buah apel. Mari kita hitung, berat apel sama dengan titik-titik kelereng. Tepat sekali, ada 3 kelereng. Berat apel sama dengan 3 kelereng. Perhatikan soal berikutnya, ada 2 buah timbangan ya. Kali ini kita akan membandingkan 2 benda yang ditimbang, yaitu ada mainan mobil-mobilan dan juga ada boneka. Kita perhatikan dulu, mobil-mobilan itu sama dengan 3 kelereng, sedangkan bonekanya sama dengan 4 kelereng. Sekarang isilah titik-titik berikut ini. Benda yang lebih berat adalah, iya betul sekali, boneka, karena bonekanya sama dengan 4 kelereng. Kemudian soal berikutnya, benda yang lebih ringan adalah, iya, betul sekali, mobil-mobilan. Karena berat mobil-mobilannya adalah 3 kelereng. Ayo coba tebak. Perhatikan hewan-hewan ini. Menurut anak-anak, hewan yang manakah yang paling berat? Iya, tepat sekali. Hewan yang paling berat adalah gajah. Dan hewan manakah yang paling ringan? Iya, betul anak-anak. Hewan yang paling ringan adalah ayam. Sekarang coba perhatikan alat transportasi ini ya. Benda manakah yang paling berat anak-anak? Iya, betul sekali. Yang paling berat adalah bis. Sedangkan manakah yang paling ringan? Iya, tepat. Yang paling ringan adalah sepeda.
Mudah kan? Sudah paham ya? Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan videonya. Anak-anak cukup paham? Baik, kalau sudah cukup paham, mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Tadi anak-anak sudah belajar dengan Bu Ari tentang apa? Ya, tentang benda. Ada warna benda, bentuk benda, dan ukuran benda. Nah, pada hari ini Bu Ari akan melanjutkan pembelajaran, yaitu tentang persamaan kata. Kita akan belajar melengkapi kalimat menggunakan persamaan kata. Tetapi Bu Hari pesan ya, jika anak-anak membuat kalimat, kemarin Bu Hari sudah mengingatkan, kalau membuat kalimat jangan lupa awal kalimat menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian setelah selesai membuat kalimat, pada akhir kalimat diberi tanda baca, yaitu tanda titik. Tetapi kemarin anak-anak masih ada yang lupa ya. Nah, untuk selanjutnya supaya anak-anak rajin, tetap berlatih, supaya ketika menulis kalimat, membuat kalimat dapat menulis dengan baik dan benar. Nah, anak-anak dalam melengkapi kalimat menggunakan persamaan kata banyak sekali contohnya ya. Misalnya kalau guru membuat kalimat, nah, saat bermain anak-anak berada di luar kelas. Nah, kata saat mempunyai persamaan kata waktu. Jadi bisa waktu bermain anak-anak berada di luar kelas. Ya, jadi persamaan waktu itu adalah saat. Kemudian masih ada lagi pemandangan di pantai itu sangat indah. Kata indah persamaannya adalah apa? Ya, bagus. Pemandangan di pantai itu sangat bagus. Kemudian ada lagi, di sekolah kami ada rak buku. Kata rak bisa kita menggunakan persamaan kata lemari, sehingga di kelas kita ada lemari buku. Nah, untuk selanjutnya di papan tulis Bu Hari juga mempunyai beberapa contoh. Nah, di sini Bu Guru akan mengulang juga bagaimana cara menulis yang benar. Bu Hari mengingatkan kembali ya supaya diingat-ingat. Nomor 1, bel masuk berbunyi nyaring. Ya, bel masuk berbunyi nyaring. Diambil tanda baca, tanda titik. Sekarang kita mencari persamaan kata berbunyi. Bel masuk titik-titik nyaring. Persamaan berbunyi adalah benar, bersuara. Bersuara. Kemudian menulisnya tetap awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua, Doni memungut pensil yang jatuh. Doni titik-titik pensil yang jatuh. Kata memungut persamaannya adalah ya, mengambil. Kita tulis ya, mengambil. Jadi Doni mengambil pensil yang jatuh. Tanda titik, akhir kalimat tetap diberikan. Yang terakhir, yang ketiga adalah selesai belajar, Tina membantu ibu. Kata selesai persamaannya adalah usai. Ya. Usai, menulis kata usai juga menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Nah, sehingga menjadi usai belajar, Tina membantu ibu. Tanda titik. Nah, demikian anak-anak dalam melengkapi kalimat ya, menggunakan persamaan kata. Dan
huruf kapital selalu digunakan dengan baik dan benar. Sudah paham anak-anak? Baiklah, kalau sudah, anak tetap semangat, rajin belajar. Terima kasih. Nanti pembelajaran selanjutnya nanti akan mendapat tugas dari Ibu Guru. Terima kasih.